Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farel Mahendra Yusuf Firyawan, mahasiswa dari BINUS jurusan EBC, Entrepreneur Business Creation. Saya akan menjelaskan visualisasi bisnis model kanvas pada ayam Kasibu. Ya, di sini yang pertama ada customer segment. Customer segmen dari ayam Kasibu sendiri ada warga sekitar gerai. Yang kedua ada customer relationship, yakni meliputi pelayanan yang ramah dan sopan, serta memberikan update info di media sosial. Terus yang nomor 3 ada channel. Channel di sini ada 3. Yang pertama gerai penjualan, gerai mitra, sosial media. Terus untuk yang keempat value proposition. Di sini value proposition dari ayam Kasibu sendiri adalah mengutamakan rasa yang khas seperti masakan ibu dan pelayanan yang ramah bagaikan seorang ibu. Ya, yang selanjutnya nomor 5 key activities. Yang pertama ada pembelian barang baku, proses produksi, proses marinasi, penjualan. Selanjutnya key resource. Yaitu pokoknya bagian penjualan, bagian produksi. Untuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh, ya. Yang ketujuh ada key partners. Di sini ada 2, yakni supplier dan customer franchise. Nah, yang selanjutnya yang ke-8 revenue streams. Ada 4. Yang pertama penjualan dari gerai, 2 menjual keperluan, 3 customer franchise, yang keempat penjualan nasi box. Yang terakhir yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang nomor 9. Yang nomor 9 ada cost structure. Ada 3, yakni yang pertama biaya sewa, biaya operasional, dan gaji karyawan. Nah, sini saya akan menjelaskan 9 blok pada BMC ayam Kasibu. Blok. Yang pertama customer segment. Nah, customer segmen di sini ada warga sekitar gerai. Ayam Kasibu sendiri adalah makanan cepat saji yang memiliki gerai di sekitar perumahan warga. Penempatan gerai tersebut dilihat dari banyaknya penduduk dan kendaraan yang melintang. Hal itu sangat strategis untuk menarik pelanggan karena ayam Kasibu sendiri mengambil pasar tanpa melihat jenis kelamin dan umur. Menurut ayam Kasibu, menu yang disajikan oleh ayam Kasibu pun adalah makanan yang dapat diterima semua kalangan. Yang kedua, kita memasuki value proposition. Di sini value proposition-nya sendiri ada mengutamakan rasa yang khas seperti masakan ibu dan pelayanan yang ramah bagaikan seorang ibu. Yang dimaksud adalah ayam Kasibu menyediakan makanan cepat saji yang menyediakan menu dengan olahan ayam dengan memperhatikan rasa seperti buatan ibu dan pelayanan yang ramah seperti ibu. Nah, yang ketiga channel. Channel di sini ada 3, gerai penjualan, gerai mitra, sosial media. Nah, maksud dari itu semua adalah ayam Kasibu memiliki saluran yang dapat digunakan untuk menyampaikan nilai kepada pelanggan. Saluran tersebut yaitu gerai penjualan dan gerai mitra serta sosial media. Yang selanjutnya nomor 4 yakni customer relationship. Customer relationship di sini ada 2 ya, pelayanan yang ramah dan sopan, memberikan update info di media sosial. Nah, si ayam Kasibu ini sendiri memiliki cara tersendiri untuk menjalin hubungan dengan pelanggan mereka dengan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Nah, untuk yang selanjutnya nomor 5 revenue streams. Revenue streams. Di sini ada 4, yakni
penjualan dari gerai, menjual keperluan, customer franchise, sama penjualan nasi box. Nah, revenue streams ini adalah pendapatan ayam Kasibu berasal dari penjualan dari gerai penjualan. Nah, bingung kan? Nah, penjualan bahan mentah ke gerai mitra dan penjualan nasi box. Ya. Untuk yang ke ABCD keenam di sini ada key resource. Key resource ada dua, ya ini yang pertama bagian penjualan, yang kedua bagian produksi. Di sini ayam Kasibu memiliki dua sumber daya yang penting, yaitu bagian produksi dan bagian penjualan seperti yang saya bilang tadi dan seperti yang ada di tabel yang ini. Nah, bagian produksi sendiri adalah bagian yang memproduksi ayam bumbu dan tepung bumbu yang menjadi bahan utama ayam Kasibu. Bagian ini sangat krusial. Jika ayam produksi tidak berjalan lancar, maka ayam mempengaruhi bagian penjualan dan semua sistem akan berhenti. Dan bagian penjualan adalah bagian yang menjual produk seperti penjaga gerai atau kasir. Yang selanjutnya nomor 7. Key activities. Di sini ada 4, pembelian barang baku, proses produksi, proses marinasi, penjualan. Nah, untuk key activities ayam Kasibu sendiri memiliki aktivitas yang dimana artinya key activities itu aktivitas kunci ya. Ayam Kasibu memiliki aktivitas kunci yang dapat mengantarkan produk sampai kepada konsumen. Aktivitas pertama adalah pembelian bahan baku karena ayam bumbu yang digunakan hanya bertahan selama beberapa hari. Jadi pembelian barang harus dilakukan agar aktivitas selanjutnya dapat berjalan. Aktivitas selanjutnya dapat berjalan. Aktivitas kedua adalah produksi. Nih, proses produksi. Dalam aktivitas produksi terdapat 2 aktivitas, yaitu membuat ayam bumbu dan tepung bumbu. Nah, untuk yang aktivitas ketiga di sini adalah proses marinasi. Pada proses ini adalah proses yang utama yang menciptakan ciri khas rasa dari ayam Kasibu dengan cara memasukkannya ke dalam freezer. Nah, untuk aktivitas yang terakhir di sini ada aktivitas penjualan. Aktivitas yang terakhir ini setelah ayam dimarinasi dan dibekukan lalu dikirim ke gerai penjualan dan ke gerai mitra yang nantinya akan dimasukkan dalam dan dijual kepada pelanggan. Nah, untuk kita lanjut yang ke-8 ada key partner. Key partner di sini loh. Ya, key partner di sini ada 2. Ayam Kasibu memiliki mitra kunci yaitu supplier ayam, supplier bumbu, supplier minyak goreng, supplier tepung, dan supplier plastik. Para supplier membuat mitra dengan kontrak jual beli di mana supplier harus siap mengirimkan bahan baku pada hari yang dijadwalkan dan bahan yang dikirim adalah bahan yang terjaga kualitasnya tentunya. Ayam Kasibu juga memiliki mitra penjualan atau customer franchise di mana pelanggan yang tertarik untuk menjual produk dari Ayam Kasibu dengan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya kerjasama dengan mitra penjualan Ayam Kasibu dapat memperluas jangkauan pasar yang ada sehingga brand Ayam Kasibu saat ini sudah mulai banyak dikenal di masyarakat, khususnya di daerah Bekasi Timur dan sekitarnya. Nah, kita masuk yang terakhir yang ke-9. Di sini ada cost structure. Cost structure di sini ada 3, biaya sewa, biaya operasional, dan gaji karyawan. Nah, biaya yang dikeluarkan oleh Ayam Kasibu adalah biaya sewa, biaya operasional, dan gaji karyawan. Biaya yang dikeluarkan adalah biaya yang menjadi proses utama dalam proses bisnis Ayam Kasibu. Dan untuk biaya gaji karyawan menggunakan sistem yang berbeda untuk karyawan produksi. Ya, digaji berdasarkan UMR dan meningkat setiap tahunnya. Untuk karyawan yang menjaga gerai
penjualan digaji dengan sistem bagi hasil dan berapa banyak produksi yang berhasil dijual setiap bulannya. Nah, demikian mungkin presentasi singkat dari saya mengenai visualisasi bisnis model kanvas pada ayam kasibu. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, see you next time. Ya, jangan lupa subscribe ya guys, disebar di WA, like, comment, share, and subscribe. Peace out. Wah, teteretet tuh. Asik masih. Tiga apa maten ini?